Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, di antara nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga eh, berkat izin Allah pula pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali pada acara kajian Rabuan bersama Ustaz Sam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan eh, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad untuk yang selalu istiqomah di jalan Islam ini. Baik, tentunya terima kasih kepada teman-teman yang konsisten dan istiqomah untuk terus mengikuti kajian Rabuan ini, dan juga kepada Ustadz Sam yang terus membersamai kita eh, untuk berbagi ilmunya, dan semoga Ustadz Sam bersama keluarga selalu diberikan Allah kesehatan. Amin. Teruntuk juga istri Ustadz semoga selalu sabar dan juga bisa menjalani pengobatan, diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalani pengobatannya. Juga Amin tentunya ya Allah, amin, amin ya Allah, amin. tentunya teman-teman yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya, dan juga yang mungkin masih ada urusan, semoga Allah lancarkan urusannya. Baik, hari ini Ustadz Sam akan membawakan materi kajian yang bertemakan prioritas utama atau aulawiyat yang dikerjakan dalam hidup. Baik, Ustadz, dipersilahkan langsung menyampaikan kajiannya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Tuhan rahimakumullah, alhamdulillah teman-teman bisa istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan yang paling utama yang Allah sukai dan menjadikan wasilah Allah ridho kepada kita semua. Yohani rahimakumullah, saya sengaja pada hari ini mau membahas tentang prioritas utama yang dikerjakan dalam hidup atau aulawiyat. Karena dalam keseharian kita sering kali berhadapan dengan dua pilihan-pilihan. Mana yang harus didahulukan atau mana yang harus lebih utama. Eh, contoh misalnya kemarin ya, ketika kita berbeda pendapat, ada perbedaan tentang puasa Arafah, tentang juga sholat Idul Adhanya. Sementara kita juga berhadapan dengan apa pendapat yang begitu banyak. Mana yang didahulukan? Apakah pendapat kita atau tadi eh, mengutamakan kemudian ketenangan atau tidak muncul perpecahan dan seterusnya. Jadi hal-hal yang memang mengharuskan kita menetapkan sikap dan berdasarkan pilihan-pilihan yang paling utama. Jadi eh, atau seringkali juga orang yang apa ada yang sangat bersemangat melaksanakan yang sunnah, sementara yang wajib misalnya tidak, dan seterusnya. Seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang salah pilih atau mengutamakan yang seharusnya tidak diutamakan. Bahkan kemudian atau menyepelekan sesuatu yang harus diutamakan. Aulawiyat itu adalah memilih pelaksanaan hukum syariat yang mestinya didahulukan dari yang hukum lain. Jadi sesuai dengan derajatnya dan sesuai pula dengan tuntutan kondisinya. Jadi eh, bisa jadi dalam kondisi yang berbeda itu prioritasnya berbeda ya. Nah, nanti teknis-teknisnya itu eh, kondisional tergantung kita pada posisi seperti apa. Karena sesuatu yang aulawiyat menurut seseorang bisa jadi tidak aulawiyat orang-orang lain.
Karena pilihan-pilihan itu memang sangat kondisional. Contoh misalnya, atau misalnya ada pendapat Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan aulawiyat itu adalah sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan dan yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil memang tidak perlu dibesarkan dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara harus diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi itu auliyat. Jadi memang ini harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmunya jadi salah pilih, salah pilih atau salah perhitungan. Jadi yang kecil dibesarkan, yang sebenarnya yang besar tidak diperhatikan. Dan itu sering kali terjadi di masyarakat. Contoh misalnya kasus ini mana yang harus diprioritaskan? Menyumbang uang untuk membangun masjid di wilayah yang sudah banyak masjidnya, atau menyumbang uang untuk membangun masjid di wilayah yang masjidnya jarang. Menyibukkan diri dengan ibadah sunnah di masjid atau menjalankan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga atau mengejar pahala sunnah berjamaah di masjid atau menghindar bahaya misalnya dulu waktu COVID-19 ya. Melaksanakan haji atau umrah berkali-kali atau menyumbangkan uangnya untuk biaya pendidikan orang-orang miskin di sekitarnya. Nah, ini pilihan ya, pilihan itu yang sebenarnya kalau memilih yang bukan aulawiyat juga benar gitu. Tapi mestinya seseorang yang ingin pahalanya yang paling besar, dia akan memilih yang mana yang prioritas yang itu akan mendatangkan ridho Allah. Ya, dia akan mendatangkan atau Allah akan memberkahi kita. Eh, yang pertama yang memang ini yang harus diutamakan itu sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 24. Ini secara garis besar ya, karena ini belum rincian. Jadi garis besarnya adalah mencintai Allah dan Rasul adalah prioritas pertama dan utama dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasangan hidupmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ayat ini bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia. Kita boleh ya, bahkan harus mencintai bapak kita, anak kita, istri kita, keluarga kita. Itu harus mencintai. Tetapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Karena kalau dilebihkan, ini sama pun nggak boleh. Apalagi kalau dilebihkan dunia itu, maka Allah mengecap orang tersebut sebagai kaum fasik. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Tentunya ini sebuah celaan oleh orang-orang yang mendahulukan dunia ya daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Jadi boleh mencintai tetapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan kita mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika keadaan kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dan Allah akan mengampuni bagi kalian dunubakum seluruh dosa-dosa kalian. Jadi mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasul. Jadi kalau mengikuti Rasul ya tentunya mencintai Rasul gitu. Jadi otomatis begitu kita mencintai Allah maka kita mengikuti Rasul. Dan itu sebagai sama dengan mencintai Rasul. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ketika ada orang yang menyatakan
minta kepada Rasulullah, ya Allah Rasul doakan aku masuk surga. Kata Rasulullah, apa modalmu untuk bisa masuk surga? Dia mengatakan, ya Rasul, aku tidak punya modal apa-apa kecuali aku mencintaimu. Maka Rasulullah SAW ketika orang tersebut mengatakan seperti itu, beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan beserta orang yang kau cintai. Jadi dengan mencintai Rasul, maka kita insya Allah akan bersama dengan Rasul kelak di yaumil kiamah. Tentunya dalam surganya Allah. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga kalian menjadikan aku lebih ia cintai. Menjadikan Rasulullah SAW lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Umar bin Khattab mengatakan, aku mencintai engkau ya Rasul, lebih dari mencintai semuanya, kecuali mencintai diriku. Kata Rasulullah, tidak sempurna imanmu sebelum jadikan aku lebih dicintai daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Maka kemudian Umar meralat lagi ungkapannya, aku mencintai engkau lebih dari mencintai diriku dan seluruh orang-orang, seluruh manusia. Jadi mencintai Allah dan Rasul adalah kata kunci bahwa kita akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan balasan ya dari apa yang kita lakukan. Karena kalau tidak didasari cinta pada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang kita amalkan, maka tidak akan dinilai oleh Allah dan tidak akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kecintaan itu adalah mengikuti syariat, mengikuti ajaran Nabi, dan itu diwujudkan dengan niat lillahi ta'ala, niat karena Allah, karena mencintai Allah dan Rasulnya. Pernah suatu hari, eh, atau bukan pada suatu hari ketika perang Uhud, setelah selesai perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan suhada Uhud. Ada 70 jenazah pejuang Uhud. Ketika Rasulullah akan menguburkan satu jenazah, satu sosok, beliau menangis dan menatap wajah pejuang itu. Beliau kemudian mengomentari dengan dengan nada yang sangat terharu. Beliau mengatakan, laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bimakata an ama inda abawaihi. Ya. Inda abawaihi tawatara kadzalika hubban lillahi wa rasulih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku pernah melihat di Mekah dulu pada zaman jahiliyah. Tidak ada satupun pemuda yang lebih dimuliakan, lebih dimanjakan oleh kedua orang tuanya selain Mus'ab ini. Jadi maksudnya Mus'ab bin Umair. Tapi dia tinggalkan semuanya, tinggalkan keluarganya, bapak ibunya, tinggalkan semua urusan dunianya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh menarik kainnya untuk menutup mukanya, sedangkan eh, kakinya ditutup dengan rerumputan karena hanya ada satu burdah, hanya ada satu kain yang untuk menutupi jenazahnya. Itu Mus'ab bin Umair, seorang utusan Rasul yang diperintahkan oleh Rasul untuk berdakwah di Madinah dalam kurun waktu 1 tahun. Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk kota Madinah. Dan kemudian jasa Mus'ab bin Umair itu kemudian Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah karena sudah kondisi di Madinah sudah masuk Islam. Dan itu jasa seorang Mus'ab bin Umair. Dulunya Mus'ab bin Umair adalah seorang yang sangat dimanjakan orang tuanya karena dari tokoh Quraisy, ya, kaya raya dan memang pinter dan terdidik ya, sehingga para sahabat melihat ada yang kontras dari penampilannya, tetapi wajahnya itu berbeda, itu wajah yang penuh dengan ketenangan ya, penuh dengan keikhlasan dan keriduan dengan pilihannya. Dan itu Mus'ab bin Umair, seorang syuhada Uhud yang namanya terus ya diingat oleh seluruh ya kaum muslimin di kalangan para sahabat karena mereka tahu orang-orang Ansor terutama masuk Islamnya melalui lisan Mus'ab bin Umair. Jadi seorang pejuang yang luar biasa. Dia tinggalkan semua urusan dunianya karena mencintai Allah dan Rasulnya. Itu contoh bukti bahwa mencintai Allah dan Rasul itu lebih dari mencintai segalanya. Nah kemudian
dalam prakteknya mencintai Allah dan Rasulnya itu sebenarnya berdasarkan pertimbangan kita. Artinya kita tahu bahwa kehidupan dunia itu sementara. Dan sudah pernah saya sampaikan juga di dunia ini sebenarnya sudah dijatah. Jadi semua yang kita miliki hanya pemberian atau lebih tepatnya pinjaman. Yang Allah pinjamkan sementara waktu ketika kita masih hidup. Yang suatu saat kemudian akan diambil lagi oleh pemiliknya. Itu di dunia. Sementara kehidupan sesudah dunia itu murni hasil karya. Hasil kinerja kita selama di dunia. Oleh karena itu, ketika kemudian kita memikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu justru untuk bekal sesudah kehidupan dunia. Sedangkan kalau di dunia itu tidak bekerja pun Allah kasih. Jadi orang-orang yang eh, apa kekurangan misalnya, yang cedera, yang lemah, itu pun Allah kasih rezekinya. Ya. Jadi kerja atau tidak kerja, ketika dia masih hidup di dunia, Allah kasih. Sementara yang betul-betul yang memang hasil kerja kita adalah nanti sesudah kita lepas dari dunia, di alam barzah dan di akhirat. Oleh karena itu, pasti orang-orang yang beriman yang menggunakan akal sehatnya akan memprioritaskan apa yang akan dihadapi. Tidak akan kemudian memprioritaskan apa yang memang sudah dijamin, sudah ditetapkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaqi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah dari apa yang telah Allah anugerahkan, ya. Telah Allah anugerahkan atau telah Allah berikan kepadamu untuk negeri akhirat. Jadi untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat. Tetapi jangan kalian lupakan bagian di dunia. Di dunia itu hanya jangan lupakan saja. Hanya nasibnya, jangan lupakan nasibnya. Dan nasib di dunia itu sudah Allah tetapkan. Ya, ya. Allah telah tetapkan nasib kita di dunia sudah ditetapkan. Tetapi apa yang harus kita cari, ya, dari apa yang bekal atau modal yang Allah berikan ketika di dunia adalah ad-darul akhirah. Kenapa ad-darul akhirah yang harus kita cari? Karena itu kholidina fiha abada. Negeri akhir itu kekal selama-lamanya. Sementara di dunia sebentar. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 17 mengatakan wal akhiratu khairun khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu, nih kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dari yang ula itu maksudnya daripada di dunia. Jadi bentuk pelaksanaannya, bentuk mencintai Allah dan Rasulnya adalah orientasi ketika kita bekerja, kita berbuat, maka kita mendahulukan untuk orientasi akhirat. Dan kalau kita menjalankan urusan dunia, tapi orientasi akhirat, pasti dunia dapat, akhirat dapat. Jadi kalau yang kita melakukan urusan dunia, tetapi didasari untuk mendapatkan pahala dari Allah, karena itu merupakan kewajiban, karena itu merupakan ibadah sunnah misalnya, maka dorongan itu di urusan dunia dia kerjakan, mendapatkan juga, dan akhirat dia peroleh. Tetapi kalau seandainya orientasi hanya dunia saja, tanpa tujuan untuk negeri akhirat, maka dunia belum tentu dia peroleh, akhirat pasti dia akan nggak dapat. Jadi intinya bahwa kalau kita menjalankan apapun yang aktivitas yang kita lakukan, kita tahu hukumnya, dan kemudian orientasi kita untuk negeri akhirat, insya Allah dunia dapat. Akhirat Allah janjikan. Karena Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. La yuhliful mi'ad. Eh, Jadi Allah akan memberikan ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan. Ya, jadi laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Eh, Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarra yara. Man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Jadi semua, jadi kalau kita berusaha untuk negeri akhirat maka pasti tidak akan pernah dikurangi pahalanya oleh Allah, pasti akan dipenuhi pahalanya, tidak akan pernah dizalimi, dan di dunia Allah akan berkahi. Dan ketika Allah berkahi, maka dia akan di dunia merasa tenang, merasa hidupnya tenang, tentram, nyaman, dan ya memang jiwanya akan jiwa yang mutmainnah.
dan akan hidupnya bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka orientasi kita adalah akhirat, ingin dapat pahala dari Allah, ingin diberkahi oleh Allah, maka dunia pun akan bahagia. Nah, kemudian prioritas di antara yang wajib. Nah, baru kita kemudian dalam pelaksanaan. Dalam keseharian kita menghadapi waktu yang sama, hukumnya sama-sama wajib. Yang seperti ini, kalau dua-duanya wajib bagaimana? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, ayul amali afdol. Wahai Rasul, perbuatan apa yang paling utama? Jadi yang paling diprioritaskan. Ya. Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waktiha. Jadi kalau kaitannya dengan kewajiban, maka adalah sholat 5 waktu dulu. Itu pada waktunya. Diprioritaskan. Kultu summa ayun, kemudian apalagi? Ibu Mas'ud bertanya kali lagi. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayun, kemudian apalagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah. Jadi kalau mulai urutan ini bahwa urutan pertama adalah sholat. Ini kaitannya dengan fardu ain, sholat 5 waktu maksudnya. Jadi sesibuk apapun kita, ketika waktu sholat tiba, jangan pernah ditunda-tunda. Kenapa? Karena ini wajib ain. Ketika kita menunda dan kita tidak tahu ajal kapan tiba, maka menjadi beban. Jadi, jangankan berhari-hari atau berulang kali tidak melaksanakan sholat 5 waktu, satu sholat waktu dari 5 waktu itu satu saja dengan sengaja dia tinggalkan, maka dia mendapatkan dosa besar. Jadi banyak orang menganggap bahwa dosa itu kalau menjalankan yang haram. Padahal tidak menjalankan yang wajib itu bagian dari dosa besar. Dan tarkus sholat adalah bagian dari dosa besar. Jadi tarkus sholat itu memang hak Allah. Hak Allah. Beda dengan kalau kemudian kita bayar hutang. Wajib itu hak adami. Tapi hak Allah itu memang tidak akan ada yang dirugikan. Tetapi ketahuilah bahwa ketika hak Allah itu tidak diprioritaskan, maka Allah akan murka. Dan ketika Allah murka, maka semua yang dia kerjakan tidak akan dapat balasan. Dan itu kerugian yang besar. Oleh karena itu, ketika Rasul mengatakan ditanya amal apa yang paling utama, Rasul mengatakan as-sholatu al waktiha, ini menjadi prioritas dalam keseharian kita. Eh, eh, Kata dulu masa lalu mungkin kita tidak terlalu peduli dengan waktu sholat. Ya, kita bisa pahami mungkin dulu karena masih banyak keinginan, banyak cita-cita dan seterusnya dan belum paham. Ya, belum paham apa yang harus kita prioritaskan. Tapi ya kalau usia kita sudah di atas 50, di usia-usia senja dan masih juga lalai sholat. Pada sholat itu kata Rasulullah itu yang paling prioritas utama. Atau kalau ada seorang mualaf yang sudah meninggal itu, Koh Stephen ya, mengatakan kita sehidup ini hanya nunggu dari sholat ke sholat. Jadi untuk sholat saja. Jadi jeda waktu itu kita bekerja itu hanya dalam rangka nunggu waktu sholat datang berikutnya. Dan benar yang disampaikan oleh beliau. Jadi memang inti dari hidup kita ini adalah bagaimana kita mengabdi. Mengabdi kepada pencipta kita. Ya, kepada Rob kita. Ya, kepada Kholik kita, kepada Tuhan kita, ya, mengabdi kepada Allah. Dan mengabdi kepada Allah itu ritualnya adalah sholat. Jadi as-sholat. Jadi ya, inna sholata li dzikri. Karena sholat itu untuk mengingatku kata Allah. Jadi as-sholatu al waktiha itu yang keutamaan. Kemudian birrul walidain. Dan birrul walidain ini di antara hak adami yang paling utama. Jadi kalau as-sholatu al wakti itu hak Allah, nah, kalau birrul walidain di antara manusia yang begitu banyak kita berinteraksi, maka kedua orang tua adalah yang paling utama yang harus kita berbuat baik, berbakti. Lalu bagaimana dengan perempuan, dengan para istri ya? Ya, tentunya ini menjadi peringatan bagi para suami. Kalau seandainya istrinya mau berbakti kepada orang tuanya dan kemudian dihalangi oleh suaminya karena merasa dia punya otoritas, maka ketahuilah ya nanti akan berbalas. Bisa jadi nanti anak dia atau cucunya dari si bapaknya itu akan kemudian melakukan yang sama. Bisa jadi. Dan itu sebuah eh, apa
sakit yang luar biasa. Karena orang tua kalau kemudian diabaikan oleh anak itu terasa. Jadi ketika orang tua membutuhkan keberadaan anak, kemudian anak sibuk sekali dengan urusan dunianya, ada sesuatu yang mengganjal. Dan itu biasanya, apalagi kalau perempuan, itu sangat peka perasaannya, jadi merasa sedih. Ya. Dan bisa jadi meneteskan air mata. Dan kalau hanya sedih itu masih mending. Bagaimana kalau dia murka? Nah, kalau murka, meneteskan air mata karena kemurkaan, kekecewaan, dan ketidakridhoan, maka pintu ridho Allah akan tertutup. Karena ridho Allah fi ridhol walidaini, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada terletak pada murka kedua orang tua. Bagi para anak tentunya ini yang mutlak, birrul walidain. Kemudian bagi para orang tua, meskipun kita punya hak agar anak-anak kita itu birrul walidain, tetapi orang tua yang baik selalu menahan, ya, menahan diri, tidak kemudian melontarkan doa yang tidak baik atau kekecewaan yang berlebihan sehingga akan menjadi kemurkaan Allah akan menimpa anak kita. Tentunya kita tidak mau sejelek apapun anak kita dimurkai oleh Allah karena kita murka kepadanya. Tetapi kita berusaha untuk agar Allah meridhoi mereka dengan cara kita mencoba meridhoi mereka. Dan itu balik lagi kepada kita. Bisa jadi kalau anak-anak kita misalnya tidak baik hubungannya dengan orang tua, bisa jadi kita yang salah dari awal mengajarkan mereka. Atau itu bagian dari ujian tingkat kesabaran kita sebagai orang tua. Kemudian jihad fisabilillah, memang ini jihad dalam pengertian yang berperang di jalan Allah. Walaupun ada yang memaknai ya, jihad fisabilillah termasuk jihadul nafsi, tapi jihad nafsu itu memang bukan bahasan dari segi hukum syara. Karena jihad mengendalikan hawa nafsu itu memang menjadi inherent dalam kehidupan kita. Selalu kita harus mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Tapi yang dimaksud jihad di sini adalah al-qital fisabilillah. Jadi berperang di jalan Allah. Ya seperti yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Jadi itu bagian dari jihad fisabilillah. Dan itu yang dulu Rasulullah SAW ketika di Madinah itu mengutus para sahabat untuk berperang di jalan Allah untuk lillahi ta'ala li'ila'i kalimatillah. Jadi untuk menegakkan kalimat Allah karena memang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi misi suci dan itu perang itu adalah misi suci yang kemudian balasannya adalah surga. Jadi tanpa hisab itu orang-orang yang jihad fisabilillah. Kemudian ada kaidah ya, kaidah usul yang mengatakan al wajibu la yutraku illa liwajibin. Jadi perkara yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan kecuali berpindah melaksanakan yang wajib lagi. Jadi nggak boleh kita meninggalkan yang wajib untuk melaksanakan yang sunnah. Jadi nggak boleh kita sedang melaksanakan yang wajib, kemudian kita melaksanakan yang sunnah. Jadi didahulukan yang sunnah misalnya. Ya. Yang wajib itu hanya boleh ditinggalkan kalau kita melaksanakan yang wajib lagi. Karena bersamaan gitu ya. Jadi eh, mungkin ada orang yang merasa nyaman dengan ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah. Sementara di hadapan dia ada kewajiban. Yang sering kasus terjadi itu pas kita pengajian, di forum pengajian di masjid biasanya, ada orang asik dia wiridan, dia zikir sendirian, ya, dan begitu asiknya. Padahal ada forum di situ, itu forum wajib, yaitu thalabul ilmi, gitu. Sedangkan dia melakukan lafad talafuz kalimat thayyibah, talafuz kalimat thayyibah, itu ibadah sunnah. Nah, ada yang lebih afdol yang harus dia lakukan. Dia harusnya berhentikan dia misalnya dikirnya, kemudian dia menyimak tolabul ilmi, menyimak ilmu. Karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau sunnah dengan wajib, maka tentunya tinggalkan yang sunnah menuju melaksanakan yang wajib. Kecuali kalau kita sedang melakukan yang wajib, ada yang wajib, kita pindah kepada yang wajib, maka kemudian bisa dilakukan. Contoh misalnya kita wajib sedang tolabul ilmi, kemudian waktu sholat tiba. Ya kita bisa menghentikan tolabul ilmi, kemudian kita sholat 5 waktu. Atau misalnya sholat isya nih. Kita masih tolabul ilmi nih. Boleh kemudian kita tidak tepat waktu menyelesaikan juga tolabul ilmi ya karena kita sedang melakukan kewajiban baru kemudian berikutnya kita laksanakan kewajiban melaksanakan sholat isya misalnya dan seterusnya. Jadi yang wajib ini ditinggalkan hanya karena melaksanakan yang wajib saja. Ya, sedangkan yang sunnah boleh ditinggalkan kalau kita melaksanakan yang
wajib atau bahkan harus ditinggalkan. Kalau orang misalnya qobliyah, qobliyah sholat, qobliyah begitu dia sholat baru baru 1 rakaat, kemudian sudah iqomah dan jamaah sholat wajib sudah dimulai, maka dia harus meninggalkan sholat qobliyahnya. Jadi membatalkan sholat qobliyah, dia bergabung untuk sholat jamaah. Itu prioritas seperti itu. Jadi apa aulawiyatnya seperti itu. Dan yang auliyat yang lain adalah istiqomah atau dawam ya. Kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang continue, yang istiqomah, yang dawam meskipun sedikit. Jadi makanya saya sering mengatakan bahwa alhamdulillah kita bisa istiqomah karena ini bagian dari amalan yang Allah cintai. Tidak banyak, mungkin kita hanya menyisihkan waktu sejam setengah ya, dan juga apa ya bisa sambil santai, bisa main kopi ya, masih rebahan daripada apa nonton misalnya YouTube atau apa gitu ya. Maka lebih utama kita tholabul ilmi laksana yang wajib meskipun hanya seminggu sekali dan itu dawam. Jadi istiqomah. Karena yang paling disukai oleh Allah adalah yang dawam, yang kontinu terus-menerus meskipun sedikit. Nah, jadi prioritas melaksanakan wajib daripada yang sunnah. Jadi al-fardu afdolu minan nafli. Jadi kata Imam Suyuti, yang wajib itu lebih utama daripada amalan sunnah. Ada pengecualian dari kaidah itu, ada pengecualian. Jadi bisa jadi yang sunnah bisa lebih afdol, bisa dalam kondisi tertentu. Contoh misalnya memutihkan utang itu sunnah. Sedangkan memberikan tenggang waktu bagi yang sulit itu wajib. Jadi orang ditagih nggak belum punya dikasih kata firman Allah du ila ma yasara. Jadi berikan sampai kepada dia memberi kemudahan. Beri kemudahan. Jadi ya udah boleh ya. Tidak boleh didenda karena begitu denda dia kena jadi riba. Jadi kalau pinjam uang kemudian karena misalnya jatuh tempo belum dibayar kemudian didenda maka dendanya itu bunga. Bunga itu masuk dalam kategori riba dan riba itu haram. Allahul bai'a wa harrama riba. Ya. Jadi Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi walaupun sedikit jumlahnya. Jadi denda-denda itu bagian dari riba. Maka seorang muslim ya, dia lebih senang kemudian memberikan kelonggaran. Nah, ketika memberikan kelonggaran bagi yang sulit itu wajib hukumnya. Tetapi memutihkan itu lebih utama, lebih afdol daripada memberi tenggang waktu. Jadi kalau memutihkan utang itu artinya membebaskan utang itu hukumnya sunnah. Karena dia boleh nagih, ya. Boleh nagih, boleh nagih dan itu dan tetapi kalau dia memberikan tenggang waktu itu wajib. Karena tidak boleh kita menzalimi orang kalau tidak sanggup. Allah saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja yang berhak mempunyai otoritas untuk memberikan taklif beban hukum itu membebankan sesuai kemampuan saja. Nah, apalagi kita manusia tentunya memberikan beban kepada seorang itu sesuai kemampuannya. Kalau dia tidak mampu maka berikan keringanan. Dan itu hukumnya wajib. Tapi kalau memutihkan itu sunnah. Tetapi kata Rasulullah memutihkan apa utang itu lebih utama daripada memberikan tenggang waktu. Jadi ada yang sunnah lebih utama daripada yang wajib. Atau misalnya memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Jadi kita ketemu sama seorang kita mengatakan assalamualaikum. Sedangkan yang menjawab itu hukumnya wajib. Waalaikumsalam dia wajib menjawabnya. Jadi kalau tidak menjawab dia berdosa. Nah, sementara yang mengucapkan awal dia dapat pahala sunnah. Sedangkan yang menjawab itu dapat pahala wajib. Kalau tidak dikerjakan dia berdosa. Akan tetapi mengucapkan salam itu yang sunnah itu lebih utama daripada yang menjawab. Karena dia memulai kebaikan. Ini yang contoh yang menyelisih kaidah. Al-fardu afdolu minan nafli. Jadi yang wajib itu lebih utama daripada amalan sunnah. Kecuali ini. Misalnya satu sholat sunnah lebih afdol daripada satu sholat wajib yang ditinggalkan, walaupun hanya sekali saja. Jadi eh, karena berat tuh kalau meninggalkan. Jadi melaksanakan sholat ya sunnah ya itu ya pahala sunnah. Tetapi meninggalkan satu ya satu yang wajib ya, yang wajib itu berat karena dosa besar.
Mengumandangkan azan dihukumi sunnah oleh sebagian ulama ya. Sedangkan menjadi imam itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi karena harus salah satu saja yang jadi imam, tidak boleh lebih dari satu jadi imam itu. Tetapi mengumandangkan azan itu lebih utama daripada menjadi imam, menjadi imam. Jadi lebih utama. Kenapa? Karena apa? Dia yang memulai dari awal dan orang yang azan, ya azan ini yang perlu kita ketahui. Azan itu dia menjadi wakil dari Allah untuk memanggil hamba-hambanya untuk beribadah. Jadi makanya di akhirat nanti sebutkan orang yang biasa azan atau muadzin itu memiliki leher yang indah, ya, leher indah. Ya, keindahan di surga ya. Jadi yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa indahnya. Itu sebagai keutamaan orang yang muadzin. Sedangkan sholat imam itu ya siapa saja. Yang jelas Rasulullah mengatakan apa ya umul kaumu akrauhum. Ya umul kaumu akrauhum. Jadi kalau suatu kaum itu diimamin oleh yang paling baik bacaannya. Dan tidak boleh ada seseorang kemudian dia tidak disukai oleh jamaah, kemudian dia memaksakan diri jadi imam. Kata Rasulullah, laknatullah ala salah satu rojulin. Ar-rajulu ya umul kaumu wahum lahu karihun. Ada yang pertama adalah seorang yang mengimami satu kaum, kaumnya nggak suka, itu dilaknat oleh Allah. Jadi seorang yang menjadi imam itu harus dalam keriduan apa izin dari jamaahnya. Kalau dia tidak disukai bisa jadi karena bacaannya yang salah atau karena perilakunya yang nggak bagus dan seterusnya kesehariannya, apapun alasannya, maka dia kalau dia memaksakan dia di imam, Allah murka kepadanya, dilaknat. Maka dari itu kalau kita datang pada suatu tempat ya, kita tidak boleh memberanikan diri kemudian jadi imam kecuali diizinkan oleh imam yang mukimin di situ. Siapapun dan kondisi apapun ya, itu harus seizin dari imam setempat. Jadi karena jadi imam itu bisa siapa saja, yang penting satu ya, cukup gitu. Kemudian misalnya berwudu sebelum sebelum waktu sholat itu sunnah. Jadi punya kebiasaan menjaga wudu itu sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya Bilal bin Rabah itu menjaga tetap berwudu. Jadi kalau batal beliau mengambil wudu. Dan setelah wudu kemudian beliau sholat 2 rakaat. Namanya syukrul wudu. Oleh Rasulullah sudah dipanggil, ya Bilal, aku mendengar terompahmu ada surga. Apa yang kau lakukan? Kata beliau, ya Rasulullah, aku selalu menjaga wudhu. Jadi kalau batal berwudhu walaupun belum waktunya sholat. Dan itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan jika akan sholat, wajib wudhu. Karena kalau tidak berwudhu, ya tidak sah sholatnya. Nah, tetapi yang sunnah, ya, yang wudhu, menjaga wudhu sebelum waktu sholat, itu lebih utama daripada melaksanakan wajib wudhu. Karena suatu keharusan. Nih. Kalau mau sholat, ya harus wudhu. Dan itu contoh-contoh yang sunnah bisa lebih baik dari atau lebih utama daripada yang wajib dalam kondisi seperti itu. Bagaimana kalau seandainya ini kebalik? Sunnah lebih diutamakan daripada yang wajib, daripada yang wajib. Kemudian di dalam Sarah Al-Hikam ya, ada dulu kitab saya pernah ikut ngaji waktu zaman TPB dulu suka di ngaji Al-Hikam setiap malam Ahad ya di apa di itu di Al-Ihya ya, di Al-Ihya. Di dalam sarah itu mengatakan min alamati ittiba'il hawa as-samar as al-masara'atu ila nawafil al khairati wa takasulu al qiyami bil wajibati. Di antara tanda mengikuti hawa nafsu itu adalah bersegera bersemangat untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah ya, yang sunnah-sunnah, tetapi malas-malasan dalam menjalankan yang wajib. Ya. Jadi kalau kemarin misalnya yang apa sholat id, semangat banget, tapi sholat subuhnya malas. Nah itu enggak, itu tanda mengikuti hawa nafsu. Jadi kata apa yang menulis apa kitab Al-Hikam itu tanda ittibal hawa. Jadi tanda mengikuti hawa nafsu. Jadi bersemangat melaksanakan sunnah, tetapi malas-malasan mengerjakan yang wajib. Atau misalnya dalam pendapat Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, man sogolahu al fardu anin nafli fahuwa magdzurun wa man sogolahu naflu anil fardi fahuwa magrurun. Siapa saja yang tersibukkan dengan yang wajib
sehingga tidak bisa melaksanakan yang sunnah, dialah orang yang patut diberikan uzur. Artinya dimaklumi, artinya tidak dibebani, tidak dosa. Contoh misalnya orang capek nyari nafkah, kemudian sehingga tidak bisa sholat malam karena kecapean, ketiduran. Maka dia tidak akan ditanya tentang kenapa tidak sholat sunnahnya gitu ya. Karena dia habis capek melaksanakan kewajiban. Tetapi sebaliknya barang siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu, ya, magerur, ya, yang kena goror gitu ya, kena goror. Jadi sibuk melaksanakan yang sunnah, ya, dia sholat misalnya sholat tasbih, sholat duha, ya, zikir, baca Quran, tapi tidak nyari nafkah. Padahal dia punya istri, punya anak yang butuh dinafkahi. Padahal mencari nafkah itu wajib. Nah, yang seperti ini dia tertipu. Dia merasa sudah maksimal ibadahnya lebih dari yang lain, tetapi dia di hadapan Allah tidak akan diampuni dosa meninggalkan mencari nafkah. Kata Rasulullah SAW, eh, Rasulullah SAW mengecam orang yang meninggalkan, ya. Ya. Jadi ada kana mina dzunubi dzanban la yukaffiru as-saumu wala sholatu. Wa qila wa ma yukaffiru ya Rasulullah al-maskulu fi talabil ma'isyah. Rasul mengatakan eh, ada di antara dosa satu dosa yang tidak bisa dihapuskan meskipun dengan sholat ataupun sunnah. Ada sahabat mengatakan, ya apa yang bisa menghapuskan ya Rasulullah? Sibuk mencari ma'isyah, sibuk mencari nafkah. Jadi artinya kewajiban mencari nafkah itu akan menjadi dosa yang tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dibersihkan atau tidak bisa disepadankan dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, dia sholat ataupun puasa sunnah, sholat sunnah atau puasa sunnah. Sehingga menjadi prioritas kita kerjakan yang wajib, walaupun mungkin karena kita sibuk melaksanakan yang wajib, tidak sempat melaksanakan yang sunnah. Ya. Daripada dibalik, sibuk melaksanakan yang sunnah sementara meninggalkan yang wajib. Jadi justru ini menjadi orang yang tertipu. Demikian yang ingin saya sampaikan. Nanti mungkin apa dalam kondisi-kondisi berbeda bisa bisa berbeda pilihannya, dan silakan Hmm. kemudian kita bisa sampaikan di forum ini, dan bukan hanya saya berpendapat, mungkin nanti ada teman-teman juga yang punya pendapat Hmm. dan bisa menyampaikan pencerahan, ya. Jadi sharing, ya, di tengah-tengah kita, ya, banyak ya para teman-teman kita yang punya pengalaman-pengalaman yang memang bisa jadi apa dia bisa salah pilih atau salah prioritas, atau dia yang tepat ya melaksanakan atau prioritas itu. Saya kembalikan ke Mas Arya, monggo. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Sangat bermanfaat buat kita semua sebagai bekal ya Ustadz ya memilih wabarakatuh. apa ya amalan-amalan apakah itu sunnah wajib yang apa yang lebih prioritas, yang lebih utama dan lebih afdol. Baik, tadi Udah Daniel sudah sempat duluan chat mau tanya tuh tentang kecintaan kepada Rasul. Silakan Udah Ya. Daniel Ada nanti Kang Guguk. selanjutnya Kang Gugut Kang boleh. Guguk. Itu, ya. Kang Mana Gugut dulu undangnya? boleh. Kayaknya udah Daniel belum kelihatan. Kang Gugut silakan Kang Gugut. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soalnya apa baru nyampe Kang. Punten. Oh, iya, Pak. Nah, jadi gini Kang, tadi masalah nyari nafkah itu kan wajib ya Kang ya, gitu. Tapi kan sekarang nafkah itu kondisinya sekarang itu nyari kerja untuk memperkaya diri. Kasarnya kan sekarang banyak yang kayak gitu. Sehingga dengan bekerja itu malah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan, Hmm. baik maupun harta yang kadang mungkin dengan Hmm. caranya itu tidak halal jadinya gitu loh Hmm. Kang. Hmm. Nah, ini seperti gimana gitu, misalnya contoh dibanding yang apa ya, kita kerja yang apa yang berusaha yang baik tapi tidak bisa mendapatkan sesuatu yang ya lebih baik lah daripada yang kelihatannya apa kerjanya keras gitu hebat tapi ternyata di belakang itu ada hal-hal yang ya kasarnya apa ya Kang ya lebih ke ya kayak misalnya ada korupsinya, ada Iya, menghalalkan segala cara kayak gitulah Kang, iya, itu gitu kurang iya, lebih Kang. Itu apakah iya. bekerja itu menjadi kita yang tadinya kan itu
jadi suatu kewajiban, tapi dengan seperti Betul. itu seperti jadinya gimana gitu Kang Iya. itunya. Jadi apakah Iya. kerja itu jadi halal atau tidak gitu Hmm. itu. Jadi kewajiban Iya. atau bukan kayak gitu loh Kang. Makasih itu aja Betul. Kang. Mangga, mangga. Jadi bekerjanya, jadi mencarinya, bukan bekerja sebenarnya, mencari nafkahnya itu wajib. Nah, kemudian ketika melaksanakan yang wajib tentunya dari yang halal. Karena bagaimana mungkin melaksanakan kewajiban tapi dengan cara yang melanggar syariat, yang diharamkan. Ya, Jadi orang-orang yang kemudian mencari nafkah dari yang haram, dia adalah orang yang paling apa sadis, yang tidak punya rasa belas kasihan sama istri dan anak-anaknya. Karena kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah, jadi daging yang tumbuh dari harta yang haram itu hanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi orang yang sangat kejam itu adalah ketika dia tega, ya, tega anak istrinya kemudian menjadi bahan bakar api neraka. Karena ulah dia mencari nafkah dengan alasan ini kan melaksanakan kewajiban. Tetapi kemudian tadi seperti Kang Gus sampaikan, menghalalkan segala cara. Dia tahu itu haram. Dia tahu nggak boleh, tapi dia lakukan dengan alasan untuk nafkahi anak istri. ya, Padahal yang dimaksud wajib itu untuk menafkahi anak dan istri kita dengan harta yang halal. Sehingga kemudian Allah ngasih berkah. Bahkan ketika akan disuapkan pun itu mereka berdoa ya, agar diberkahi. Allahumma barik lana fima rozaktana gitu. Bagaimana mungkin kalau itu akan berkah kalau harta itu dari yang haram. Sehingga memang cari nafkah yang dimaksud wajib itu mencari nafkah yang halal. Tetapi kalau mencari nafkah yang haram, justru dia akan menjadi masalah besar karena akan mengakibatkan mudorot bagi istri dan anak dia, anak cucunya. Bahkan kalau misalnya disiapkan sampai 7 turunan, jadi maka dia telah menjerumuskan anak keturunannya ke dalam api neraka karena ulah tangan dia. Jadi jadi kalau kita renungkan dengan cara berpikir jernih, para koruptor itu orang-orang yang sadis, orang yang tegaan terhadap keluarganya. Mungkin ada di antara rakyat yang terugikan, mungkin ya. Tetapi justru yang paling rugi itu adalah anak istrinya, keluarganya. Yang dia akan menikmati harta dari yang tidak halal. Yang akan mengakibatkan itu menjadi tidak kehilangan berkah. Dan kalau hidup kehilangan berkah, maka di dunia akan sengsara, di alam barzah akan dapat siksa kubur, di akhirat masuk neraka. Dan itu tentunya orang yang berpikir jernih tidak akan mau ya, tidak akan tega ya menjerumuskan anak istri, cucu-cucunya, keturunannya menjadi penghuni neraka gara-gara ulah dia. Jadi ini peringatan bagi kita semua sebagai orang tua ya. Ya, kalau mungkin kita pernah memberikan asupan ke anak istri kita ada yang haram, ya kita bertobat. Kita bertobat. Ya kita istighfar, kemudian kalau misalnya ada hak orang yang pernah kita ambil ya kita mumpung masih ada umur, kita datangi orang tersebut kemudian kita kita berikan hak mereka. Kita tidak ngambilnya. Ya. Cuman kalau yang korupsi ini yang repot karena kalau tobatnya korupsi itu minta maafnya ke seluruh rakyat Indonesia kan susah ya. ya, ya, Jadi ya makanya ya insya ya, Allah lah kita ini insya Allah nggak ada yang Setuju, seperti nggak setuju. ada yang kejam, nggak ada ya, yang kejam kepada anak istrinya. ya, alhamdulillah lah mudah-mudahan soalnya kan sekarang ini kan model saya sedang wah saya harus keluar ketemu orang pokoknya mau kerja mau mencari nafkah padahal Hmm. nafkahnya dari cara-cara yang seperti itu gitu loh Kang. Iya, Sekarang kan iya. apa Boro-boro dapat pahala malah dapat dosa. ya jadi artinya kerja yang tadinya halal itu menjadi haram gara-gara dengan Iya, cara-cara seperti itu. Oh gitu. betul, 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 Oke. betul. Ya, ya. Ya, baik. Ya. Oke. Gitu aja, Kang. Terima kasih Mangga, atas mangga, penjelasan. mangga. Ya, Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih kan. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Daniel? Mungkin kelihatannya ada keperluan. Monggo yang lain jika ada pertanyaan, silahkan. Ya mungkin sebelum yang lain Ustadz izin bertanya juga nih saya. Mangga, Eh, mangga. ya terkait tadi Ustadz apa namanya antara yang sunnah sama yang wajib gitu ya. Kayak tadi contohnya Ustadz bahwa
memberikan apa pemutihan itu sunnah gitu ya Ustaz, ya, pemutihan utang. Tapi kalau memberikan kelonggaran itu wajib, tapi yang sunnah yang apa memberikan pemutihan itu lebih utama. Nah, itu apa utama atau afdal itu identik dengan pahala gitu yang kita terima Ustaz ya. Itu Iya, sama gitu. iya, iya. Jadi Kebaikannya. ada yang sunnah tapi pengorbanannya lebih. Pengorbanannya lebih. Dan itu Allah akan berikan pengorbanan. Seperti tadi misalnya, memelihara wudhu itu sunnah. Tapi wudhu mau sholat itu wajib kan? Kan? Mm-mm. Karena Mm. malayatimul wajib ilabi bahwa wajib. Jadi sesuatu yang wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan sesuatu itu sesuatu jadi wajib. Ya sholat itu tidak sah kalau tidak wudhu. Maka wudhu jadi wajib kan? Tapi menjaga wudhu itu ternyata lebih utama daripada wajib. Karena wajib ini ya konsekuensi saja Harus gitu. dilakukan ya, harus Harus dilakukan dilakukan, gitu. harus dilakukan Kalau gitu. sunnah tuh Itu ada makanya pengorbanan ya. ini yang saya katakan tadi berbeda dengan kaidahnya. Kaidahnya kan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Tapi ada kondisi tertentu yang sunnah lebih baik dan lebih utama daripada yang wajib pada kondisi seperti itu. Jadi Hmm. jadi nilainya lebih, ya, nilainya lebih. Sama dengan kata Rasulullah, dirhamun takodama mi'ata alfi darohim. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kemudian kata sahabat, bagaimana seperti itu ya Rasulullah? Bagaimana bisa jadi seperti itu kata Rasulullah? Ada orang punya penghasilan 2 dirham. 1 dirham untuk nafkah keluarganya, 1 dirham untuk sedekah. Sedekah. Jadi 50%. Tapi ada orang Hmm. hartanya banyak, dia 100 ribu atau mungkin 1 juta, itu hanya seperti sepersekiannya, jadi 0, sekian persen misalnya. Maka bisa jadi karena pengorbanan itu yang akan mendapat nilai yang lebih. Oleh Baik, karena baik. itu, siapapun kita jangan pernah menyepelekan kebaikan. Karena pengorbanan itu yang akan dinilai oleh Allah. Jadi eh, kelihatannya hebat, hebat ya menurut pandangan manusia, tapi di hadapan Allah ternyata bernilai kecil. Tapi dianggap remeh di hadapan manusia, tapi ternyata di hadapan Allah itu dianggap yang luar luar biasa, yang istimewa. Hmm. Jadi, jadi itu memang tergantung bagaimana pengorbanan dan keikhlasan, pengorbanan dan keikhlasan. Ya. Iya. Jadi kayak misalnya kurban kurban kemarin ya, belum tentu kurban yang 1 ton itu bernilai pahalanya lebih besar daripada yang hanya seekor domba yang hanya 25 kilo. Ya. Ada orang yang di petani ya, petani. Dia berkorban hanya mampu membeli seekor domba yang harga 1,5 juta. Dan itu disepelekan. Kenapa ya? Karena ya dia bahkan ada yang semua ya, itu enggak, itu mah enggak sah cuma segini. Tapi dia itu hasil tabungan dia yang sudah jerih payah dia menyisihkan kan ingin kurban. Sementara ada Hmm. yang kurban beratnya sapi 1 ton, tapi di SPJ-kan. Ya tahu di SPJ kan itu. SPJ-kan itu. Ya, itu ditagihnya ke kantor, di SPJ-kan itu. Kok bisa ya? Dan kemudian ditayangkan ya. Itu biaya untuk mensyuting macam-macam juga Ah, tuh luar biasa. Dan kemudian dituliskan, ya dituliskan, nanti pilih saya ya, ya, dan seterusnya. Nah, yang ini sepertinya besar, tapi tidak ada nilai di hadapan Allah gitu. Oleh karena itu ya ini menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi siapapun kita bisa berbuat sesuatu yang bernilai yang afdol, bernilai yang istimewa di hadapan Allah gitu, yang disukai oleh Allah. Ya, siapapun dari kita. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa karena tidak apa, tidak seperti orang lain, tidak sehebat orang lain. Jangan khawatir. Jadi cermati adakah perbuatan yang membuat itu istimewa di hadapan Allah dan memancing Allah ridho. Jadi memancing Allah ridho. Gimana caranya? Ya, jadi pinter-pinternya kemudian kita mencari hal yang itu istimewa di hadapan Allah. Tentunya hmm. pasti harus ikhlas. Kalau istimewa di hadapan Allah berarti harus ikhlas. Artinya ikhlas itu tidak perlu diberitakan. Ya. Dan tidak perlu diceritakan apalagi di forum ini gitu ya. Tapi kita punya, masing-masing kita punya, Hmm. ini andalan, amalan andalan yang bisa eh, mengakibatkan Allah ridho pada kita, mengakibatkan Allah cinta pada kita. Silahkan sendiri cari keistimewaan itu. Baik. Walau alam. Itu udah Daniel udah. Ya udah silakan. Kayaknya lagi kemana tadi ya? Beli martabak. Silakan.
martabaknya Kang Gugut tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Rasulullah dan Allah. Nah, Itu itu sudah sering kita dengar. Yang saya mau tanyakan begini, Ustadz. Saya ini termasuk orang yang getol cinta terhadap Rasulullah. Tapi ada selintingan yang mengatakan jangan terlalu. hmm, Malah ada di Saudi sana yang malah seolah-olah mengkhawatirkan gitu loh. Ya, beberapa aktivitas kita, ucapan kita ya kayak kayak apa gitu ya yang dinilai terlalu mengkultuskan Rasulullah gitu loh. Padahal maksud kita kan kita cinta ya dengan beliau gitu kan, mengharapkan syafaat gitu ya. Nah, hmm. bagaimana kita menanggapi pendapat seperti ini Ustadz ya? Padahal apa yang kita lakukan itu eh, sebenarnya satu hal yang ingin menunjukkan begitu begitu sayangnya kita kepada Rasulullah gitu loh. Iya, Ya. Ada lagi satu lagi tapi ini dulu lah Ustadz ditanggapi dulu. iya, Makasih. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi harus dibedakan mengkultuskan atau mempersekutukan Allah dengan Rasul gitu. Jadi, jadi Begitulah kira-kira. dengan mencintai. Jadi mencintai itu tidak identik dengan kultus, tidak identik dengan mempersekutukan. Jadi menjadi sekutu. Ya. Pernah suatu hari Rasulullah mendengar ada sahabat mengatakan, Insya Allah wa insyi'ta. Jika Allah menghendaki dan engkau menghendaki. Rasulullah marah. Rasul marah. Karena ini musyrik. Karena orang yang mengatakan jika Allah menghendaki dan engkau menghendaki. Jadi Rasulullah disandingkan seperti sejajar dengan Allah. Itu Rasulullah murka. Kul insya Allah ini basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan insya Allah saja gitu. Aku ini manusia seperti kalian. Ini basyarum mislukum yuha ilayya. Cuma diwahyukan kepadaku. Jadi batasannya itu harus clear. Dan Rasulullah sangat senang disebut dengan abduhu wa rasuluhu. Jadi hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah gitu. Jadi itu batasannya. Sehingga kemudian tidak ada kekhawatiran menjadi musyrik atau kemudian menduakan Allah dengan Rasul atau cinta yang kebablasan yang kemudian bahkan meniadakan Allah karena kecintaan itu yang nggak boleh. Jadi koridornya sangat clear. Kalau kita mencintai Allah itu ngikutin Rasul. Dan ngikutin Rasul itu bentuk cinta kepada Rasul. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, baik yang wajib atau itu bukti kita mencintai Rasul. Jadi mencintai Rasul itu tidak bentuk kata-kata, tidak perlu juga apa di apa digembar-gemborkan, diekspresikan dalam bentuk yang bisa dilihat, bisa didengar orang. Karena begitu dia mengikuti syariat Rasulullah, begitu syariat Rasul, itu dia sedang mencintai Rasul. Sekaligus tentunya mencintai Allah karena Allah sendiri mengatakan kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Fattabi'uni itu disebutkan kepada Rasul gitu. Katakan wahai Muhammad kata Allah, jika kalian mencintai aku, mencintai Allah, ikutin aku, ikutin Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian. Dan kalau Allah mencintai kita, pasti Rasul mencintai kita. Udah pasti. Tidak mungkin ada hamba Allah yang dicintai oleh Allah, tidak dicintai oleh Rasul. Nggak mungkin. Ketika Allah ridho, pasti Rasul juga ridho. Iya kan? Udah otomatis. Oleh karena itu, kalau ada yang kemudian berkata-kata dan sebenarnya hanya sekadar kata yang itu sebentuk bentuk bentuk penghormatan, bentuk kecintaan, dan itu dipermasalahkan sebagai pengkultusan itu, menurut saya itu terlalu mengada-ada. Misalnya kata-kata Sayyidina. Sayyidina Muhammad itu Sayyidina itu hal yang biasa. Tuan ya, tuan itu. Jadi seorang apa yang ditokohkan saya panggilan. Bahkan di kultur beberapa eh, suku itu biasa ya, ada Raden, ada apa
tuan putri, tuan macam-macam gitu ya. Itu hal yang biasa dan itu adalah bahasa bahasa Arab itu untuk mengungkapkan penghormatan pada seorang pakai sayyid. Sehingga sayyid itu tidak identik dengan pengkultuskan gitu. Nah, ini yang seringkali juga salah memahami ya. Ustadz, Eh, bagaimana dengan salawat Nabi Ustadz? Sama sholawat Nabi itu kan sebenarnya Yang diajarkan kita oleh Rasul. kita ucapkan seperti kita berzikir gitu ya. Kita sering Iya, ucapkan salawat Nabi gitu ya. Tapi juga ya. ada beberapa pihak yang juga mengomentari itu gitu loh. Ada contoh misalnya tentang sholawat Naria. Sebenarnya itu harusnya dikonfirmasi dulu dengan yang membuat sholawatnya itu. Jadi kan apa sholawat Naria itu tanhalu bihil uqodu wa tanfarju bihil macam-macam gitu ya. Ya, yang penting dia harus tahu domirnya kata gantinya ke siapa. Jadi dan yang dimaksud itu yang pasti tahu maksudnya dari isi sholawat Naria itu adalah orang yang membuatnya atau ulama atau kiai yang membuatnya. Dan itu tidak serta-merta kemudian disebut bid'ah dolalah finnar. Karena dolalah finnar itu tidak mungkin akan terjadi kepada orang yang betul-betul mencintai Rasul. Jadi nggak mungkin orang mencintai Rasul dan dengan ilmu yang dia miliki, dengan modal ilmu yang dia miliki, tapi dia mencintai Rasul, kemudian dia disebut bid'ah dolalah finnar. Artinya yang mencintai Rasul itu pasti masuk surga. Karena statement Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kan ada orang ini orang awam nih, orang awam, nggak ngerti banyak ilmu, gitu kan? Datang ke Rasul ingin masuk surga. Modalnya ketika ditanya, modalnya hanya aku mencintaimu ya Rasul. Jadi mencinta itu kan rasa, ya. Jadi rasa ya di hatinya itu rasa mencintai Rasul. Apa kata Rasul? Antam aman ahbabta, engkau akan besar akan cintai. Nah makanya hati-hati menilai amalan seseorang yang dia tidak tidak maksud bermaksiat, tidak maksud membuat-buat hukum baru, tidak maksud tapi karena bentuk kecintaan. Kemudian jangan pernah kemudian dituduh dolal finnar, langsung divonis dolal finnar. Ini nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Bisa jadi dia memang belum tahu bahwa itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Ya kalau kemudian itu jangan kemudian di dulu, ditanya dulu, kemudian kenapa motivasinya apa melakukan itu. Saya mencintai Rasul sesuai dengan kemampuan saya. Sudah cukup dengan kata itu dia akan beserta Rasul. Kita tidak punya wewenang untuk intervensi. Oh itu enggak, itu masuk neraka, nggak bisa. Orang yang mencintai Rasul itu nggak mungkin masuk neraka. Orang yang mencintai Rasul itu nggak mungkin masuk neraka. Kenapa? Gini Karena kata Ustadz, ambil Rasulullah contoh anta Ustadz. ma'an Iya kan? Karena Iya, kata Rasul Ustadz. anta man ahbabta gitu kan? Contoh gini Ustadz ya, saya juga sering melakukan, ambil contoh begini Ustadz, yang sering kita lihat, kita punya pemain voli terkenal namanya Megawati, Hmm. bermain di Liga Korea ya. Dia setiap Hmm. bermain Ustadz, dia selalu menyebut syahadat. Hmm. Allahumma apa? Salawat, Salawat. sorry, sorry, salawat ya. Hmm. Hmm. Allahumma sholli ala sayyidina. Selalu diucapkan sambil dia Hmm. bermain gitu loh. Hmm. Nah, itu juga sering saya lakukan Ustadz kalau saya sedang Iya. bekerja gitu Iya. ya. Nah, itu juga ada beberapa komentar yang negatif tentang itu gitu ya. Padahal kita yakini bahwa itu sesuatu yang baik gitu ya. Nah, Iya. menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Iya. Dan kata Rasulullah siapa yang membaca salawat untukku, menjadi salawat untukku, apa baca salawatnya? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ya, Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Apapun bentuknya. Ya redaksinya macam-macam. Tapi bentuk salawat. Salawat itu kan Ya, mendoakan ya, Nabi. ya. Salawat itu artinya salawat itu mendoakan Nabi. Jangan mengatakan kan Nabi mah pasti masuk surga. Kenapa didoakan? Ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat itu mendoakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Dan Rasul mengatakan siapa yang membuat solawat untukku maka aku akan berikan syafaat pada saat ketika tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah, tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, kecuali pertolongan dari orang yang diberikan izin dari Zat yang Maha Rahman, ilaman adinallahu rahman. Jadi
Dan Rasulullah SAW adalah orang yang Allah berikan izin untuk menolong. Menolong itu bahasa Arabnya syafaat. Memberi pertolongan. Pertolongan itu yang syafaat. Dan Rasul mengatakan, siapa yang membaca sholawat untukku, aku akan berikan syafaat. Artinya aku akan menolong nanti di padang mahsyar ketika butuh pertolongan. Gitu. Insya Allah tidak ada sesuatu yang keliru. Biasanya orang yang suka mencela, dia tidak pandai mengerjakan. Orang yang suka menilai, biasanya dia tidak pandai melaksanakan. Yang pandainya adalah mengomentari. Padahal yang dinilai oleh Allah bukan komentar. Yang dinilai oleh Allah adalah amalan. Jadi semua redaksinya Allah akan menilai itu man amila, fama ya'mal, laha makasabat, man amila solihan. Dan semuanya terkait dengan pekerjaan. Ya. Maka bekerjalah, kalau itu kita yakini kebaikan, pasti Allah akan memberikan pahala untuk kita. Baik Ustadz, Maka terima adalah kasih. Yang kedua Ustadz, mohon maaf, boleh, boleh, boleh. host, mohon maaf, tadi kan sholat 5 waktu Mm. dengan orang tua, ya, Mm-mm. istilahnya berbakti ke orang tua. Yang ketiga jihad. Iya, Nah, kita sering mendengar bahwa bekerja pun mencari nafkah pun jihad gitu loh. Nah, yang seperti apa nih Ustadz nih, definisi mencari nafkah itu bisa digolongkan jihad atau pasti setiap mencari nafkah itu jihad Ustadz? iya. Itu saja Jadi, pertanyaannya. iya, iya. Terima Kalau kasih. ya jihad dari bahasa itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi, tetapi eh, jihad fisabilillah itu punya definisi tersendiri. Karena kalau misalnya sungguh-sungguh jihad itu sama sungguh-sungguh itu agak sulit untuk memahami hukum berikutnya. Karena orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati ketika berjihad di jalan Allah itu namanya syuhada, namanya mati syahid. Itu Ya. perlakuannya tidak dikafani, ya. Jadi tidak dimandikan dulu, tidak dikafani, langsung dikuburkan dengan lumuran darah dan luka-lukanya gitu ya. Itu itu apa orang yang syahid. Nah, kalau semua yang sungguh-sungguh itu diartikan jihad fisabilillah, orang cari nafkah dia fisabilillah, bagaimana orang meninggal ke cari nafkah? Apakah tidak usah dimandikan, nggak usah dikafani langsung kan nggak mungkin, nggak mungkin. Oleh karena itu jihad itu definisinya sangat jelas, ya, yaitu maksudnya badul wusi fil qitali fisabilillah. Jadi mengerahkan seluruh daya upaya atau bersungguh-sungguh dalam rangka apa? Berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah bisa dengan dirinya, bisa dengan hartanya, bisa dengan ada apa strateginya, cara berpikirnya, memberikan masukan-masukan dan seterusnya. Baik langsung atau tidak langsung. Ini terkait dengan berperang. Oke, tapi ada amalan-amalan yang sama nilainya dengan jihad. Amalan-amalan yang kalau misalnya itu dia lakukan itu sama dengan syuhada, pahalanya. Tapi bukan aktivitasnya, tapi pahalanya sama dengan jihad. Bahkan bisa kalau gugur itu sebagai sayyidus syuhada. Sabda Rasulullah SAW mengatakan Sayyidu Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib warajulun qoma amama imamil fajir fanasahau faqatalahu. Tokoh atau Sayyidu Syuhada. Jadi tokoh Syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang gugur di medan Uhud, di perang Uhud. Dan seseorang yang berhadapan dengan penguasa zolim, kemudian dia menasehati penguasa itu, kemudian penguasa itu membunuhnya. Jadi dia terbunuh ketika menasehati penguasa oleh penguasa yang zolim. Maka dia sama derajatnya dengan Sayyidu Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi dia tidak berperang, dia hanya menasehati. Tapi ternyata karena penguasa yang zolim, bukannya diterima nasihatnya, malah kemudian dibunuh misalnya. Atau dipenjara, atau dianiaya dan seterusnya. Itu kategorinya bisa syahid syuhada. Atau misalnya ada yang syahid akhirat. Sebutnya syahid akhirat. Seperti tadi ada syahid akhirat. Atau misalnya ibu yang melahirkan anaknya dan dia diridhoi oleh suaminya dan taat melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Tuhannya. Kemudian dia taat kepada suaminya dan dia kemudian ridho diberikan keriduan oleh suaminya meninggal ketika melahirkan anaknya. Maka dia dapat pahala syuhada.
Tapi itu syahid akhirat, bukan syahid dunia. Tetap di dunia diurusin sebagaimana orang yang meninggal umumnya gitu. Tapi di akhirat dapat pahala syuhada. Atau misalnya apa yang kena taun, dia orang yang soleh, orang yang taat, yang menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, ya, ya tidak punya masalah dengan hak-hak adami, dan kemudian wafat karena ketimpa wabah. Atau ada yang kalau terkait dengan jihad, ya dengan jihad dia termasuk jihad betul-betul syuhada gitu ya. Kalau misalnya tentara yang kemudian melewati wilayah yang di situ lagi mewabah taun, kemudian mereka meninggal bukan oleh tentara musuh, tapi meninggal karena kena taun, itu juga syuhada. Atau tadi orang yang melaksanakan ibadah dengan baik, hak Allah dia penuhi, hak adami dia penuhi, tidak punya masalah, kemudian dia meninggal kena taun, kena wabah, maka Allah akan menilainya sebagai pahala syuhada. Tapi itu syahid akhir, bukan syahid dunia. Jadi yang dimaksud jihad fisabilillah di situ adalah yang berperang di jalan Allah, baik langsung atau tidak langsung. Walau alam bisawab. Baik, terima Jazakallah kasih khairan Ustadz. Silakan atas host juga untuk yang pertanyaan. lainnya. Daniel, makasih juga. Dipersilakan buat teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Masih ada cukup waktu banyak sebelum kita tutup, ya 10-13 menit ya Ustadz ya. Iya. Ustadz, tadi kan sempat dibahas juga tentang apa, berbakti kepada orang tua ya Ustadz ya. Mm, Eh, mm, Kalau flashback gitu ya, kadang kalau buat yang sudah nggak ada gitu ya, kita merasa mm. bahwa eh, apa sikap atau perbuatan atau apa ya perbuatan kepada orang tua kita semasa masih hidup tuh belum maksimal gitu ya Ustadz ya. Dan Mm. sekarang sudah tidak ada, jadi apa ininya Ustadz ya, apa prioritas yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal gitu ya, untuk Iya. apa anak-anaknya prioritasnya apa gitu, selain Iya. misalkan disebutkan tetap menjalin silaturahmi kepada apa Mm. orang-orang yang ya, sering berhubungan. Kira-kira apa lagi Ustadz ya yang Iya. selain mendoakan juga gitu ya. Iya. Jadi idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalasin. Apabila anak Adam meninggal maka putus semua amalnya kecuali tiga. Tiga ini artinya akan mengalir terus. Yang pertama adalah sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah ini sodakoh itu ini lafadz umum sedekah itu. Ada sodakoh apa ya wajib namanya zakat gitu ya. Ada sodakoh sunnah ya, sodakoh sunnah ya sebut sodakoh. Ada juga apa ini kaitannya dengan yang mengalir pahalanya. Misalnya nafkah wajib itu adalah sodakoh wajib, yaitu nafkah. Dan ini ketika orang tua kita dulu ketika masa hidupnya ya, menjalankan itu ada sodakoh wajib berupa zakat, ada sodakoh wajib berupa nafkah untuk kita, kemudian ada juga ya, apa yang sunah-sunahnya ya. Maka itu selama manfaatnya atau bekas dari apa pengeluaran hartanya itu masih ada, maka itu menjadi sedekah jariah yang mengalir. Ya. Mengalir itu disebut dengan kenapa berkah gitu ya. Berkah itu kebaikan bukan hanya ketika dia hidup di dunia, tapi kebaikan untuk di alam barzah dan kebaikan di akhirat. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, awaladun solihun yad'u, anak soleh yang mendoakan. Yang mendoakan itu bukan maksudnya hanya berdoa doang. Ketika mengatakan Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Tidak. Jadi ketika dia beramal soleh, namanya anak soleh. Kemudian dia ingat menyertakan orang tuanya, maka pahala anak soleh ini, pahala amalan anak soleh itu nyampe ke orang tuanya. Itu disebut Hmm. dengan awaladun solihun ulang. Jadi anak solehnya dulu. Ya, kemudian yang dia mendoakan, maksudnya dia menyertakan orang tuanya ketika dia beramal soleh. Sehingga dia berdoa, ya Allah, jadikan ini juga bagi pahalanya untuk orang tuaku. Maka sampai, itu anak soleh yang mendoakan. Jadi bukan hanya reaksi mendoakan Allah magfirlahu, iya, Allah magfirlah, iya. Iya, pasti doa anak yang soleh itu pasti dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika orang tua kita meninggal masih membawa dosa, maka doa anak yang soleh bisa menghapuskan dosa yang terbawa mati belum ditobatin oleh orang tua kita. Dan itu bentuk birrul walidayni orang anak soleh. Berbaktinya anak soleh ketika orang tua sudah meninggal. Bagaimana caranya? Tadi sambungkan silaturahminya, kemudian apa lanjutkan kebaikan-kebaikannya gitu ya.
ngikutin ya kebaikannya. Karena begitu kita melaksanakan kebaikan karena ngikuti orang tua kita, maka orang tua kita dapat pahala dari kebaikan yang kita kerjakan. Sama dengan kalau misalnya kita mengerjakan kebaikan, maka orang yang melaksanakan kebaikan yang kita ajarkan, karena kita kita yang mengajarinya, maka kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Itu sebagai apa al ilmu yung tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat kan, itu yang bermanfaat. Dan eh, yang paling tadi yang sering kali kemudian diajak yang nanggapinya yang sedang negatif itu kalau kita berbuat sesuatu ya orang sudah meninggal ya sudah putus gitu. Kan ada ilah di situ. Jadi kalau kita misalnya sampai kurban kemarin, atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, itu boleh sah. Kenapa? Dalilnya. Rasulullah SAW ketika berkurban kemarin ini untuk Muhammad dan untuk keluarganya. Ingat di antara keluarga Rasul ada yang sudah meninggal. Dari Namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah sudah meninggal tapi oleh Rasul disembelihkan kurban. Untuk juga istri beliau yang sudah meninggal gitu. Jadi kalau seandainya kemudian kita sebagai anak yang soleh ingin berbakti kepada orang tua kita dan orang tua kita sudah ada di alam barzah, maka lakukan atas nama mereka. Insya Allah sampai. Insya Allah Allah sampaikan. Artinya Allah kabulkan, Allah ridhoi dan kemudian menjadi tambahan pahala bagi orang tua kita atau menjadi dihapuskan dosa-dosa yang terbawa mati belum sempat ditobati atau belum diampuni sebelum dia meninggalnya. Jadi terbawa mati. Kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik memang tidak ada, tidak akan Allah ampuni. Tapi selain syirik, maka Allah pasti Hmm. akan mengampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Bisa jadi ada dosa yang terbawa oleh orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Kemudian kita berdoa, kemudian Allah ampuni dosa orang tua kita. Sehingga kemudian diampuni dosa itu sesuatu hal yang luar biasa. Makanya yang paling ditunggu kirimannya orang-orang tua kita yang sudah di dalam barzah adalah doa anak-anaknya. Atau amal soleh anak-anaknya yang diniatkan juga untuk mereka. Dulu ketika masih hidup mungkin mereka tidak mengharapkan kiriman kiriman uang atau kiriman makanan dan seterusnya. Tetapi sekarang itu betul-betul mereka menanti-nanti, mengharap-harap ada kiriman doa, ada kiriman pahala dari anak-anak yang masih hidup. Cuman mereka tidak bisa menyampaikan pesan itu, ya. Tidak Hmm. bisa menyampaikan pesan itu karena nggak mungkin menyampaikan pesannya. Tetapi Hmm. ya itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Jadi oleh Rasulullah digambarkan bahwa orang-orang yang di alam barzah itu ya kalau dia punya banyak dosa dia tenggelam dalam dalam apa kesempitan, dalam kesulitan di Hmm. alam barzahnya gitu. Nah, maka mereka menolong, meminta bantuan. Tetapi minta bantuan ke siapa? Gitu. Dan itu bantuan itu akan datang dari anaknya yang soleh yang mendoakan, dari sahabat-sahabatnya yang soleh dan soleh yang mendoakan, ya. Dari tetangga-tetangganya yang soleh-solehah yang kemudian mendoakan dan seterusnya dari murid-muridnya yang soleh dan solehah kemudian yang mendoakannya dan seterusnya. Maka kemudian mereka yang ada dalam baris akan merasa tertolong dan begitu bahagianya, begitu gembiranya ketika mendapatkan hadiah itu. Walaupun yang di dunia tidak menyadarinya bahwa itu sangat bermanfaat untuk orang yang ada di alam barzah. Ya. Hmm. Nanti kita merasakan, tapi mohon maaf tidak bisa Hmm. diceritakan. Nggak bisa kirim surat Ustaz. Nggak Nggak bisa bisa kirim kirim WA. surat. Nggak bisa. Jadi usaha menjadi supaya kita apa ya terus berikhtiar menjadi lebih baik, menjadi soleh lah gitu itu ini ya Hmm. Ustadz ya. Jadi penting ya supaya apa doa kita, perbuatan kita juga bisa dinilai buat orang Iya. tua kita gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Intinya gini, kalau sudah usia kita ini, yang salah kita perbaiki, kita kita tobatin, yang Ya. benar kita lanjutkan dan kita tambahkan. Ya. Jadi lanjutkan dan tambahkan, baik kualitasnya atau kuantitasnya, gitu. Jadi kalau yang salah jangan dilanjutkan, berhenti, ya bertobat. Nah, kemudian yang baik kita lanjutkan dan ditambah kualitas dan kuantitasnya. Itulah cara yang paling bijak bagi orang yang sudah di atas 40 tahun.
Karena kalau dia selama 40 tahun itu kalau tidak berubah, itu tanda-tanda su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Kalau udah usia di atas 40 kemudian masih kelakuannya nggak beres gitu ya. Ini tanda-tanda nanti akhirnya itu nggak baik. Tanda-tanda ya, tanda-tanda itu belum tentu jadi, kecuali kalau Allah memberikan hidayah kepadanya gitu. Ya. Iya. Dan kita berharap terus kan, kita kan mendoakan, berdoa terus ingin dapat hidayah kan. Ya, surat Hmm. surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina kan berikan hidayah, ya, ya Allah berikan hidayah kami mengikuti jalan orang-orang yang istiqomah, yaitu orang-orang yang telah Allah beri nikmat, orang sudah meninggal dan dia sampai akhir hayatnya istiqomah menjaga keimanan dan keislamannya. Jadi kita ingin dapat hidayah seperti itu, ya, jejak-jejak orang-orang yang telah Allah beri nikmat iman dan Islam gitu. Siratal ladina an'amta alaihim gitu. Jadi kita minta hidayah terus itu. Kalau kita baca surat Al-Fatihah. Ya. Apalagi kalau kita berjamaah, imamnya yang mengucapkan itu kita bareng amin bareng-bareng. Jadi doa berjamaah di dalam sholat itu contohnya ketika baca surat Al-Fatihah. Sudah cukup, insya Allah minggu depan kita lanjutkan Ya, ya. Mudah-mudahan sudah kita 9:10. diberikan panjang usia, diberikan Amin. kesehatan dan Amin. alhamdulillah ya, teman-teman selalu mendoakan istri saya dan Ya, Ustaz. mudah-mudahan ada Insya Allah. perbaikan Hmm. perbaikan dan ini bagian dari apa praktek sabar. Jadi ternyata teorinya gampang nyomongnya ya, dari prakteknya itu terasa ya. Terasa bagaimana Ya. itu harus sabar gitu. Banyak harus sabar dan alhamdulillah mudah-mudahan juga Allah memberikan kesabaran untuk istri saya. Jadi saya selalu Ya. mendoakan agar Amin. jangan sampai sakit ini membuat dia tidak sabar. Itu yang paling khawatir. Ya. Mudah-mudahan sakit Ya. dengan kemudian Allah memberikan sabar. Ya. Ya. Amin. Oke lah, Sam. Baik kita akhiri dan mudah-mudahan urusan-urusan kita Allah permudah. Anak keturunan Amin. kita menjadi anak Amin, yang soleh amin. dan saleh. Allahumma sholli wa sallim Amin. wa barik ala sayyidina wa Amin. habibina wa karimina wa tuhrina wa lana Muhammad wa sallim wa Amin. radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma Amin. rabbana isfi zawjati anta syafi la shifaa illa shifauka shifau la yughadiru saqaman. Rabbana Ya. hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil Amin alamin. ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ya kasih Pak Ustaz. Ustaz. Kasih Ustaz, Alhamdulillah, nuhun pisan. semuanya Terima kasih sama-sama. teman-teman Semoga semua. Sampai ketemu Rabu depan. Insya Allah. Amin, insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.